Tahu nggak Maya, ini terbuat dari daun apa? Daun teh? Bukan, ini terbuat dari daun kopi. Seriusan? Serius, Kok bisa? begini ceritanya. Sebelum Belanda menerapkan kultur sel-sel di Minangkabau pada pertengahan abad 19, orang Minangkabau sudah mengenal kopi, tetapi yang dimanfaatkan ialah daunnya. Dikarenakan pengaruh bangsa Arab yang lebih dahulu datang ke Indonesia waktu masa itu. Kabau itu pertama kali itu mengenal kopi itu dan mendatangkan kopi ini konon kabarnya itu dari tanah Arab. Di Jauh sebelum Belanda. jauh sebelum Belanda datang ke atau berkuasa di Minangkabau ini tuh. Untuk sumber-sumber yang kita baca itu kopi itu udah dibawa oleh orang Minang itu dari Mekah atau tanah Arab itu ya akhir abad ke-6, akhir abad ke-17 atau awal abad 18. Nah, jadi sejak mereka mengenal pertama kali itu yang dipergunakan dan dimanfaatkan itu adalah memang daunnya ini. Daunnya kawa yang kita kenal sekarang ini. Nah, jadi bijinya dikemanakan, Pak? Bijinya buang aja. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda menerapkan tanam paksa di Minangkabau untuk menanam bibit kopi di atas tanah yang ditetapkan oleh pemerintahan. Hasil panen kopi diserahkan ke gudang kopi pemerintahan. Bagi Belanda sendiri, buah kopi lebih berharga baik untuk dikonsumsi maupun sebagai komoditas ekspor yang laku di pasar dunia. Karena peristiwa tersebut, orang Minangkabau tidak hanya memanfaatkan daun kopi, tetapi juga memanfaatkan biji kopi untuk dikonsumsi dan dijadikan komoditas ekspor. Yang sebelumnya stigma masyarakat Minangkabau, daun kopi lebih bermanfaat daripada bijinya. Nah, jadi begitu Maya. Oh, gitu ya. Menarik sekali. Kalau begitu, ada nggak sih dampak lainnya dari kebijakan hindia Belanda itu di Indonesia? Oh, ada Maya. Sebelum kita bercerita tentang dampak penjajahan di Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu dampak. Apakah ini dampak? Bukan, itu kapak. Apakah ini dampak? Bukan, itu bapak. Jadi, apa itu dampak? Dampak ialah pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Contohnya kereta api ini, yang merupakan salah satu dampak penjajahan Belanda di Indonesia. Selain rel kereta api, masih banyak dampak penjajahan terhadap Indonesia, dimulai dari William Dandel. William Dandel sendiri memerintah di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Pada 1 Januari 1808, Prancis Napoleon menunjuk Herman William Dandel atau Dandel untuk mempertahankan Pulau Jawa dan Inggris dan memiliki kebijakan sendiri di Indonesia. Yang pertama di bidang pemerintahan, membangun ketentaraan dan fasilitas ketentaraan seperti benteng, pabrik, senjata, dan rumah sakit tentara untuk mendukung pemerintahan. Untuk memperkuat pertahanan Hindia Belanda, Dandel menambah jumlah angkatan bersenjata hingga 18.000 sampai 20.000 serdadu. Serdadu tersebut merupakan rakyat yang berasal dari Manado, Jawa, dan Madura. Untuk mendukung perlengkapan militer, petani dipaksa memintal benang dan menenun kain. Di bidang ekonomi sendiri, Dandel menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi dan membangun fasilitas pemerintahan. Untuk melaksanakan kebijakan dan tujuan ketika memerintah Pulau Jawa, Dandel memberlakukan kerja paksa atau kerja rodi. Istilah kerja rodi diperhalus oleh pemerintah Belanda menjadi Herendienst atau kerja wajib. Kerja rodi memiliki arti rakyat bekerja tanpa upah dan tanpa istirahat. Jika kabur atau membantah pemerintah Belanda, maka rakyat akan disiksa. Kerja rodi diperuntukkan melaksanakan kebijakan Dandel agar rakyat Indonesia bersedia bekerja untuk kepentingan Republik Batak. Akibatnya, dibangunnya jalan pos Anyar dari Anyar ke Penarukan sepanjang 1000 km. Jalan pos Anyar Penarukan kini disebut dengan Jalur Pantura, dibangun untuk mendukung mobilisasi militer dan memiliki panjang 1100 km. Selain itu, jalan pos juga dapat memperlancar mobilitas ekonomi dan politik di Pulau Jawa.
ketika Jalan Pos Anyar Penarukan selesai dibangun, perjalanan Batavia Surabaya dapat ditempuh selama 5-6 hari, yang sebelumnya hingga 14 hari waktu tempuh. Pembangunan Jalan Pos Anyar Penarukan memakan korban hingga 12.000 jiwa dan disebut oleh pemerintahan Inggris sebagai genosida terbesar. Dampak positifnya sendiri yaitu dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan, serta saat ini dijadikan sebagai objek pariwisata. Selama masa pemerintahan Daendel, rakyat mengalami kemiskinan dan penderitaan berkepanjangan sehingga menimbulkan kebencian. Kebencian tersebut memicu pertentangan atau perlawanan baik dari rakyat maupun pemerintahan feodal atau kerajaan. Perlawanan tersebut misalnya datang dari rakyat Sumedang yang dipimpin oleh Pangeran Cornel atau Pangeran Kusumah Dinata. Perlawanan terjadi karena rakyat dipaksa bekerja dengan perlengkapan sederhana untuk membuat jalan melalui bukit yang penuh batu cadas, kini bernama Cadas Pangeran. Setelah Hindia Belanda kembali di bawah kekuasaan Belanda, dijalankanlah kebijakan dari gagasan Johannes van der Bos. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Van der Bos di Indonesia adalah sistem Kulturstelsel. Kulturstelsel adalah sistem tanam paksa di mana petani dipaksa untuk menanam tumbuhan yang telah ditentukan. Diberlakukannya sistem Kulturstelsel atau sistem tanam paksa seperti tanam tanaman yang sangat laku di dunia seperti kopi, tebu, rempah-rempah dan sebagainya. Dalam setiap kebijakan Gubernur Jenderal Johannes van der Bos yang diterapkan oleh Van der Bos adalah banyaknya tanah milik pribumi yang terbengkalai, rakyat banyak yang menderita baik fisik atau mentalnya, banyak rakyat yang kelaparan, bertambah miskinnya rakyat, banyak rakyat meninggal dunia, pajak yang besar sehingga merugikan rakyat, banyak panen yang gagal terutama kebun milik petani pribumi. Itulah beberapa dampak kebijakan Van der Bos yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Oh, jadi begitu, Mai. Wah, gitu ya dampaknya. Ya. Berarti selain dampak negatif, ternyata juga ada dampak positif dong ya, Iya. dampak kebijakan pemerintahan Hindia Belanda terhadap Indonesia. Iya.